Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit dari PT Bank Jabar Banten, BJB dan PT Bank DKI Jakarta terhadap PT Sritex nilai 692 miliar rupiah. Penyidik juga menetapkan ex-dirut Bank DKI, YM dan DS, pimpinan divisi korporasi komersial BJB sebagai tersangka. Berikut pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL, pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk. Penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil dan memeriksa 55 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap PT Sritex. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi. Berikut pernyataan Kapuspen Kejaksaan Agung Harli Siregar. Dalam perkara ini, penyidik sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan setidaknya terhadap 55 orang saksi dan 1 ahli. Dan hari ini penyidik sudah menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 9 orang. Penyidik juga secara sungguh-sungguh sudah melakukan berbagai upaya-upaya seperti penggeledahan dan penyitaan, ya, yang dilakukan di beberapa tempat. Sementara itu, pasca penjemputan Komisaris Utama PT Sritex berinisial IS oleh Kejagung, rumah mewah miliknya di Solo, Jawa Tengah terlihat sepi. Hanya terdapat penjaga rumah yang mengaku tidak tahu-menahu soal penangkapan IS. Sebelumnya, semalam, IS diamankan dari rumahnya di Jalan Enggano 3, Kecamatan Banjarsari, Solo. Sebelum dibawa ke Jakarta, IS sempat transit di kantor Kejaksaan Negeri Solo. Lantas pemirsa, apa informasi terkini dari Kejaksaan Agung mengenai penangkapan Direktur Utama PT Sritex? Reporter TV One Hafsah Safira akan melaporkannya untuk Anda langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hafsah, apa informasi terkini dari penangkapan 3 tersangka kasus kredit fiktif PT Sritex? Silakan. Baik Ikra dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada malam hari kemarin, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2025 di pukul 9 malam, pihak dari Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka atas kasus korupsi PT Sritex, yang mana salah satunya merupakan Direktur Utama dari PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex, yakni Iwan Setiawan Lukminto, serta 2 tersangka lainnya yang merupakan pemimpin divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 2020, yakni Diki Syah Bandinata, serta Direktur Utama Bank DKI 2020, yakni Zainuddin Mapa. Dan bisa kami informasikan, Ikra dan juga pemirsa, bahwa ada total 3 tersangka yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung, yang mana tentunya sebelum melakukan penetapan dari pihak Kejaksaan Agung ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 55 saksi serta 1 orang ahli yang kemudian
setiap daripada saksi dan juga ahli memberikan keterangan-keterangan terhadap kasus yang berkaitan. Dan pemirsa, bisa juga kami informasikan bahwa adapun alat bukti dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, yakni adanya penggeledahan di apartemen Diki Syahbandinata di Jakarta Utara, kemudian juga di kediaman Iwan Setiawan di Solo, serta rumah Zainuddin Mapa di Kabupaten Baru yakni di Makassar. Adapun hasil penggeledahan rumah tersebut terdapat 15 barang bukti berupa laptop, tablet serta dokumen-dokumen terkait pada tindak korupsi tersebut, dan juga diketahui bahwa hasil dari kerugian kasus tersebut yakni berada di angka 692 miliar 987 juta 592.188 rupiah dari total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi sebesar 3.588 miliar 650 juta 808.028 rupiah, 57 sen. Dan pemirsa, jika bisa kami ceritakan awal dari adanya kasus ini, yakni di mana PT Sritex ini meminjam dana yang berupa kredit dari sejumlah bank nasional, namun pelunasan tersebut macet atau tersendat pada Oktober 2024, dan kemudian PT Sri Rezeki Isman Tbk ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Adapun setelah dinyatakan pailit, dari PT Sritex ini menutup operasional perusahaan mulai dari 1 Maret 2025 dan juga memutus hubungan kerja kepada karyawan sebanyak 10.000 karyawan saat Februari 2025. Dan juga bisa kami informasikan, Ikra dan juga pemirsa, bahwa jika kita fokus kepada 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini, semua hal ini diawali oleh Zainuddin Mapa dan juga Diki Syahbandinata yang memberikan kredit kepada Iwan Setiawan, namun tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikarenakan PT Sritex ini memiliki penilaian B- artinya tidak bisa memberikan atau melunasi hutang. Kemudian juga dari pihak kredit bank ini memberikan kredit yang kemudian dinyatakan tersendat, sehingga segala kerugian negara ini sebesar 3,6 triliun tadi yang sudah dijelaskan. Dan juga sebagaimana dinyatakan oleh pihak Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Abdul Kohar, bahwa dana yang diberikan oleh Zainuddin Mapa dan juga Diki Syahbandinata ini tidak dilakukan sebagaimana tujuannya oleh Iwan Setiawan, melainkan dilakukan pelunasan hutang serta pemberian aset berupa tanah. Dan untuk saat ini pemirsa, memang ketiga tersangka itu masih dalam proses penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, yang mana akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 21 Mei 2025. Kembali kepada Anda, Ikra. Baik, Hafsah Safira mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih Hafsah, selamat bertugas kembali.